Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari Kelompok 3 Nasdem. dengan saya Iwan. Saya Veronica. Saya Laisa. Saya Wilma Maria. Dan saya sendiri Nova Reza. Tugas-tugas dari manajemen SDM yaitu yang pertama merekrut dan mempekerjakan pegawai baru, melatih, memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau karyawan, memberikan kompensasi atau penggajian, mengevaluasi kinerja dan juga memberhentikan karyawan secara sukarela maupun dipecat. Selanjutnya adalah aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian, yaitu memperbarui file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian, misalnya mempekerjakan orang baru atau tenaga kerja baru. Yang kedua itu perbarui tarif dan potongan. Ini terjadi ketika penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan tarif pajak atau potongan gaji dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran, yaitu seperti informasi mengenai waktu kehadiran pegawai datang dan pegawai yang dibayar sesuai per jam. Yang keempat itu siapkan penggajian, yaitu mengurutkan file transaksi penggajian sesuai nomor pegawai. File tersebut digunakan untuk menghitung gaji kotor, potongan penggajian, dan gaji bersih. Kemudian daftar penggajian dan cek gaji akan dicetak. Yang kelima, keluarkan dana penggajian, yaitu daftar penggajian ditinjau dan disetujui oleh bagian utang. Kemudian membuat voucher pengeluaran untuk mengesahkan transfer dana. Kemudian voucher pengeluaran dan daftar penggajian dikirim ke kasir. Dan nantinya daftar penggajian dikembalikan ke bagian penggajian dan voucher pengeluaran dikirim ke staf administrasi. Yang keenam itu hitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan, yaitu rencana kompensasi fleksibel, yaitu setiap pegawai menerima jaminan minimum asuransi, misalnya asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan. Yang ketujuh itu pengeluaran dana pajak, penghasilan, dan potongan lain-lain, yaitu membayarkan kewajiban pajak penghasilan dan potongan sukarela lainnya setiap pegawai. Struktur gaji harus disusun sesuai dengan Permen Ketenagakerjaan Keputusan 49/2014 dalam pasal 2 dijelaskan bahwasanya dalam melakukan menyusun struktur gaji dan skala upah harus dilakukan dengan melaksanakan analisa jabatan, uraian jabatan, dan evaluasi jabatan. Konsekuensinya dalam menyusun harus sistematis dan objektif dengan melakukan uraian jabatan, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan. Ya, contoh dari sistem penggajian itu sendiri, kami mengambil contoh dari sistem penggajian Satpam yang ada di Puri Pesona Sanden 2 dan 3. Itu adalah sistem penggajian di sebuah perumahan. Satpam itu memiliki sistem penggajian melalui iuran dari setiap rumah ataupun iuran warga yang berada di perumahan itu. Dia tidak terkena pajak ataupun PPh, itu potongan-potongan, karena mereka murni sistemnya dari masyarakat langsung dan tidak melalui pihak ketiga maupun pihak yang bersangkutan lain. Jadi masyarakat mengumpulkan uang itu untuk menggaji 5 satpam dalam perumahan itu, karena terjadi shift dikumpulkan ke bendahara, lalu bendahara langsung memberikan ke para satpam itu, dan itu diberikan setiap bulannya dan iuran juga setiap bulannya ya.